Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1115. Aku ingin membersihkan namaku. Saat suara Zonwu jatuh, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit. Saat berikutnya, 12 pria kuat berbaju hitam perlahan keluar. Baju besi pada ke-12 orang itu adalah baju besi tebal dan berat, terbuat dari sisik yang tidak diketahui. Baju besi itu sehalus cermin dan memancarkan napas monster yang aneh. Di tangan mereka juga memegang tombak emas yang terbuat dari bahan khusus. Pria parubaya yang memimpin adalah makhluk kuat di tingkat kedua keilahian. Di belakangnya, ke-12 pria kuat semuanya berada di tingkat dao surgawi. Jajaran ini tidak dapat dikatakan kuat di luar alam semesta Guangxuan, tetapi sudah pasti sangat kuat di dalam alam semesta Guangxuan. Lagi pula, sekarang di alam semesta Xuanyu, kecuali beberapa orang kuat yang datang dari alam Dengtian dan beberapa anggota keluarga yang orang kuat teratas belum mencapai tingkat keilahian ke-10. Melihat barisan ini, wajah Ye Guanzi berubah. Awalnya dia mengira bahwa perjalanan ini hanya masalah kecil, jadi dia tidak membawa banyak orang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani bersikap sesat dan bahkan mengabaikan kabinet. Tentu saja, yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain diam-diam melatih para petinggi. Ye Guanzi menatap Zonwu dalam-dalam, lalu menatap Ye Guan yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Master Sekte Yue, lindungi Tuan Ye ini." Yue Qi sudah berdiri di depan Ye Guan. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menatap sekelompok pria kuat misterius yang keluar. Pada saat ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani menghadapi Ye Guanzi, dan juga dapat memanggil begitu banyak pria kuat papan atas. Pada saat ini, pria parubaya yang memimpin tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ledakan, aura mengerikan menyapu lapangan bagaikan tsunami. Tatapan mata Yue Qi yang ganas melintas. Dia melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini adalah pedang waktu. Saat pedang itu terhunus, sebuah kekuatan misterius melintas di lapangan. Tak jauh dari sana, pria parubaya yang memimpin tampaknya merasakan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Ia berhenti tiba-tiba seolah-olah telah mengaktifkan rem darurat, melepaskan aura penindasan yang kuat untuk menghalangi di depannya. Tetapi itu tidak ada gunanya. Di bawah tatapan semua orang, rambut ke-12 orang itu berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pria parubaya yang memimpin sekarang memiliki wajah yang penuh kerutan dan tampak sangat tua. Serangan pedang Yue Qi yang tiba-tiba membuat semua orang di lapangan tercengang. Zongwu juga sedikit tidak percaya, keterampilan pedang macam apa ini? Dia tahu betapa kuatnya para pengawalnya. Mereka semua dilatih dengan saksama, dan mereka semua mengenakan baju besi khusus. Dapat dikatakan bahwa perlengkapan yang mereka kenakan tidak lebih buruk dari yang dikenakan Guan Xuanwei, sehingga mereka dapat dengan mudah melawan 1 lawan 3. Namun, pada saat ini, pedang Yue Qi benar-benar mengubah ke-12 penjaga ke dalam kondisi ini. Ye Guanzi juga sedikit terkejut. Dia menatap Yue Qi dengan heran. Wajah Yue Qi sedikit pucat saat ini. Dia masih belum bisa mengendalikan pedang waktu sepenuhnya, dan itu sangat melelahkan baginya. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Saya menyesal tidak berlatih dengan baik. Dia sebenarnya memiliki bakat yang sangat bagus dalam kendo, tetapi dia lebih suka mempelajari berbagai seni bela diri kendo. Mengenai kultivasi, dia selalu lebih santai. Jika dia bisa menerobos, dia akan menerobos. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Baru sekarang dia menyadari bahwa kapanpun,
lebih mudah untuk berbicara dengan tangan yang kuat. Zhongwu tiba-tiba berkata dengan suara yang galak, keterampilan pedang ini menghabiskan terlalu banyak energi. Dia sekarang sudah kehabisan tenaga. Bunuh dia. Lancang, Ye Guanzi tiba-tiba menoleh ke arah Zhongwu dan berkata dengan marah. Dia adalah pemimpin sekte pedang Qingzu. Beraninya kau berbicara tentang membunuhnya. Apakah kau tidak takut membawa bencana bagi klanmu dengan melakukan ini? Zhongwu berkata dengan marah. Kaulah yang lancang. Ye Guanzi, jangan bersikap tidak tahu malu. Kau dipromosikan ke kabinet hanya karena kau cukup beruntung untuk membantu dekan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara di hadapanku. Ye Guanzi menatap Zhongwu yang agak marah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah menerima perintah dari Zhongwu, kedua belas pengawal itu hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, Yue Qi tiba-tiba melangkah maju dengan pedang panjang di tangannya. Dia menatap kedua belas pengawal itu dengan tatapan dingin dan penuh pembunuhan. Jika aku menyerangmu dengan satu pedang lagi, umurmu akan benar-benar habis. Kedua belas penjaga itu ragu-ragu sejenak. Ye Guanzi tiba-tiba berkata, kau seharusnya tahu apa arti tindakanmu. Apakah kau benar-benar ingin mengikutinya dan mencari kematianmu sendiri? Pria paruh baya yang memimpin jalan melirik Zhongwu yang tidak jauh darinya, lalu menatap Ye Guanzi, sudah menjadi kewajibanku, kenapa tidak mati saja? Setelah mengatakan itu, mereka benar-benar bergegas menuju Yue Qi lagi. Wajah Ye Guanzi menjadi gelap. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Yue Qi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menebas ke depan dengan pedangnya. Saat pedang diayunkan, ruang dan waktu di depannya menjadi ilusi. Kedua belas penjaga itu tiba-tiba melambat, dan perlahan-lahan, mereka terpaku di sana, lalu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Jatuh di tempat, melihat kejadian ini, wajah Zhongwu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tentu saja, dia lebih takut. Kekuatan keterampilan pedang ini jauh melampaui harapannya. Setelah Yue Qi mengayunkan pedangnya, tubuhnya menjadi lemah dan dia hampir jatuh. Saat ini, wajahnya sepucat kertas dan dia sangat lemah. Dua pedang, inilah batasnya. Melihat pemandangan ini, Zhongwu menatap Yue Qi dan mencibir. Master Sekte Yue, apakah kamu masih bisa menggunakan pedang ketiga? Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan di belakangnya, 4 pria kuat berbaju hitam keluar. Aura keempat pria kuat berbaju hitam itu sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Ye Guanzi yang berada tidak jauh tiba-tiba tampak muram. Zhongwu menatap Yue Qi dan berkata, bunuh dia. Pada titik ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, dan Anda harus melakukannya sampai akhir. Setelah mendengar kata-kata Zhongwu, keempat prajurit itu tidak ragu-ragu sama sekali dan berubah menjadi jejak bayangan dan bergegas menuju Yue Qi yang tidak jauh darinya. Tatapan mata Yue Qi yang ganas melintas. Terlepas dari tubuhnya yang lemah, dia bertekad untuk mengayunkan pedang terakhir ini dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri di depannya. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan Yue Qi mati di sini. Dia menatap keempat pria kuat yang bergegas ke arahnya, menyipitkan matanya, merentangkan telapak tangannya, dan pedang ketertiban muncul di tangannya. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melesat di depan Ye Guan. Sasaran bayangan ini bukanlah Ye Guan, melainkan 4 pengawal berbaju hitam. Ledakan, saat aura mengerikan meledak, keempat penjaga berbaju besi hitam terkejut dan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang melihat ke arah Ye Guan. Di sana berdiri seorang pria parubaya. Pria itu mengenakan jubah panjang dan tampak agak kekar. Melihat pria parubaya ini,
Ye Guan tertegun dan berkata tanpa sadar, "Itu kamu." Setelah berkata demikian, dia langsung berhenti berbicara. Pria paruh baya di depannya mula-mula terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Ye Guan, pria paruh baya di depannya tidak lain adalah kepala suku Botian, Bo Tiadao. Ye Guan sangat terkejut, dia tidak menyangka orang ini akan muncul di sini. Bo Tiadao tertawa tanpa rasa bersalah. Alasan mengapa dia muncul di sini dalam wujud aslinya adalah untuk melihat reaksi orang di belakangnya. Jika tidak ada reaksi, dia akan pergi dengan tegas. Ada reaksi, Bo Tiadao begitu gembira. Dia tidak menyangka kalau tebakannya benar. "Siapa kamu?" Pada saat ini, Zhongwu, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba berkata. Bo Tiadao melirik Zhongwu dan berkata sambil tersenyum, "Bo Tiadao." Zhongwu sedikit mengernyit, "Klan Botian, dia tentu tahu tentang ras ini. Mereka sangat kuat di masa lalu. Suku di depannya bahkan telah mengepung orang-orang besar di belakang dekan." Bo Tiadao tertawa terbahak-bahak, "Aku tidak menyangka masih ada orang yang tahu tentang klan Botianku. Jarang sekali." Zhongwu menatap Botian dan berkata, "Apa maksudmu?" Bo Tiadao tersenyum dan berkata, "Saya ingin membersihkan nama saya. Oh tidak, saya ingin memulai lembaran baru." Sambil berkata demikian, dia berbalik dan melirik Ye Guan. "Ye Guan," Zhongwu mengerutkan kening, "mereformasi diri sendiri, apa-apaan ini?" Bo Tiadao mendesah pelan, "Dulu, aku tidak punya pilihan. Sekarang, aku ingin menjadi orang baik." Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan lagi. Setiap orang, wajah Zhongwu menjadi gelap. "Bo Tiadao, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Bo Tiadao tersenyum dan berkata, "Berhentilah merengek seperti wanita. Ayo kita mulai saja." Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju dan melancarkan pukulan. Saat pukulan itu dilancarkan, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan. Dalam sekejap, keempat penjaga yang kuat itu sekali lagi terkejut dan mundur dengan keras. Langsung ditekan, melihat kejadian ini, wajah Zhongwu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan tiba-tiba muncul. Ye Guanzi melirik Bo Tiadao dan sedikit bingung. Dia tentu tahu tentang Bo Tiadao ini. Lagi pula, ketika dekan menegakkan ketertiban, dia memiliki konflik dengan klan Botian, dan insiden itu menyebabkan kehebohan saat itu. Dia tidak menyangka orang ini akan tiba-tiba muncul di sini dan menolongnya. Ada yang salah, karena dia tahu bahwa Bo Tiadao tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Dia menatap Ye Guan di belakang Bo Tiadao. Mungkinkah pemuda ini memiliki hubungan dengan dekan? Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut saat ini, karena dia menemukan bahwa kekuatan orang ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, yang lebih membingungkannya adalah orang ini tiba-tiba datang untuk membantu. Zhongwu tiba-tiba tertawa. Semua orang di lapangan menatap Zhongwu dengan kebingungan di wajah mereka. Zhongwu tertawa sebentar, lalu menatap Ye Guan. "Akhirnya aku mengerti mengapa kamu begitu percaya diri. Ternyata pendukung di belakangmu adalah Dao Botian. Apakah kamu pikir klan Botian dapat mengancam kita? Sungguh konyol." Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Botian Dao, lalu menatap Ye Guan dan berkata, "Klan Botian hanyalah orang biasa. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Hari ini, bahkan jika Raja Surga muncul, dia tidak dapat menyelamatkanmu." Ledakan, tiba-tiba, beberapa aura kuat muncul di sekitar. Ketika dia merasakan aura kuat itu, pupil mata Ye Guanzi tiba-tiba menyusut saat dia tidak jauh. "Kamu." Bab 1116. Hal yang ketinggalan zaman. Beberapa aura yang keluar sebenarnya adalah aura Guan Xuanwei.
Saksikan Xuan Wei, total ada 3 orang. Dipimpin oleh seorang pria parubaya. Dia tidak mengenakan baju zirah Dewa Guangxuan milik pengawal Guangxuan, melainkan jubah kain sederhana. Saat dia keluar, auranya yang kuat tiba-tiba membuat ruang dan waktu di sekitarnya menjadi ilusi. Panglima tertinggi Guangxuan Wei, Chu Jia. Chu Jia ini bukan orang biasa. Di masa lalu, An Wushen pernah membimbing Guangxuan Wei selama beberapa waktu, dan dialah yang menonjol dari kelompok orang itu. Hanya ada 3 panglima besar di Guangxuan Wei, dan masing-masing dari mereka dulunya merupakan kebanggaan surga sejati dan dibina dengan giat oleh Akademi Guangxuan. Dapat dikatakan bahwa semua sumber daya teratas di alam semesta Guangxuan diberikan prioritas kepada mereka. Dan mereka juga merupakan segelintir orang di alam semesta Guangxuan yang hampir tidak dapat mengimbangi kekuatan peradaban kosmik luar. Ye Guanzi tidak menyangka bahwa panglima tertinggi Guangxuan Wei benar-benar akan mematuhi perintah pihak lain. Ye Guanzi menatap Chu Jia. Chu Jia, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Chu Jia melirik Ye Guanzi dengan ekspresi tenang. Tentu saja aku tahu. Secara tegas, dia seharusnya berada di bawah pengawasan Ye Guanzi, tetapi dia tidak takut dengan Ye Guanzi di depannya. Bahkan di antara anggota kabinet, ada yang memiliki kekuasaan nyata dan yang tidak memiliki kekuasaan nyata. Hanya ada beberapa orang yang memiliki kekuasaan sejati, seperti Li Banzi, Putri Xin, Kaisar Yue, Del. Orang-orang ini adalah anggota kabinet, memegang kekuasaan militer dan telah melatih banyak tokoh penting. Orang-orang seperti itu dapat dikatakan sebagai pangeran yang berkuasa. Meskipun Ye Guanzi di depannya adalah anggota kabinet, dia baru saja bergabung dengan kabinet dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Jadi dia tidak memiliki kekuatan militer sama sekali. Tanpa kekuatan militer, hal itu tidak akan begitu menakutkan. Sama seperti sekarang, dia hanya bisa mengerahkan pengawal Guangxuan, dan jika dia ingin mengerahkan terlalu banyak pengawal Guangxuan, dia masih perlu persetujuan kabinet. Dapat dikatakan bahwa Ye Guanzi tidak sebaik dia dalam memobilisasi pengawal Guangxuan. Ye Guanzi terdiam. Pada saat ini, dia tahu bahwa masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia kendalikan. Setelah bertahun-tahun di Guangxuan Universe, dia bukan lagi pendatang baru yang bersemangat seperti dulu. Dia tahu betul seberapa dalam air di markas besar Guangxuan Universe, terutama milik keluarga dan sekte aristokrat. Sebagian besar keluarga bangsawan dan sekte yang ditinggalkan oleh mantan master pedang manusia telah disingkirkan. Tetapi setelah Ye Guan berkuasa, beberapa keluarga bangsawan dan sekte baru muncul. Setelah keluarga bangsawan dan sekte ini berkuasa, mereka pasti ingin mencari lebih banyak keuntungan. Akibatnya, akademi menjadi semakin kompleks. Misalnya, berdiri dalam antrean. Sekarang akademi terbagi menjadi beberapa faksi, yang diam-diam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh akademi, kecuali Ye Guan dan Narensia, tidak ada yang dapat mendisiplinkan keluarga dan sekte bangsawan ini, termasuk Li Banzi, tetua paling berpengalaman. Satu gerakan saja dapat memengaruhi seluruh tubuh. Untungnya, belum lama ini, Ye Guan dan Narensia memutuskan untuk mengatur alam semesta menjadi beberapa wilayah, dan setiap wilayah alam semesta harus otonom. Jika tidak, akan semakin kacau, karena semakin banyak alam semesta beradab yang bergabung. Akademi Guangxuan akan menjadi semakin rumit, dan semua orang akan bertarung dengan lebih sengit. Dia melihat masalahnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti sekarang, Ye Guanzi menggelengkan kepalanya, lalu dia mendatangi Ye Guanzi. Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guanzi mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepadanya. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini?
Ye Guanzi berkata, gulungan teleportasi itu dapat digunakan untuk berteleportasi ke Akademi Utama. Itu adalah jimatku. Aku minta maaf karena tidak dapat lagi mengendalikan tempat ini. Setelah kamu menggunakan gulungan teleportasi ini untuk berteleportasi ke Akademi Utama, temukan Tetua Li. Sekarang di seluruh Akademi Guangxuan, hanya dia yang dapat melindungimu. Ye memandang gulungan teleportasi itu dalam diam. Ye Guanzi melanjutkan, Patriark Bo Tiadao sangat kuat, tetapi dia tidak dapat bersaing dengan seluruh akademi. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Guan tersenyum dan berkata, bisakah Tuan Li menghukum mereka? Ye Guanzi terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Guanzi, saya pikir bahkan jika kita pergi ke rumah sakit utama, tidak akan ada yang berubah, kan? Ye Guanzi menatapnya. Tetap hidup dulu. Apakah dia punya kesempatan untuk bertahan hidup? Tak jauh dari situ, Zonwu tiba-tiba tertawa. Ye Guanzi, aku benar-benar tidak mengerti. Klanku tidak punya dendam padamu, dan kami tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kau ingin mempersulit klanku? Ye Guanzi menoleh dan menatap Zonwu. Kompetisi Wanzu adalah cara bagi orang-orang di bawah untuk naik pangkat. Jika akademi kita tidak dapat membuat jalan ini adil, lalu apa harapan orang-orang di bawah itu? Zongwu menatap Ye Guanzi. Orang-orang kelas bawah seperti semut. Hidup adalah berkah bagi mereka. Mengapa mereka menginginkan harapan? Itu konyol. Betapa keterlaluannya. Ye Guanzi mengangkat alisnya. Zonwu, apakah kamu tahu niat awal dekan untuk menegakkan ketertiban? Kata-kata pengkhianatan seperti itu benar-benar keluar dari mulutmu. Apakah kamu layak untuk dekan, layak untuknya? Zongwu berkata tanpa ekspresi. Ye Guanzi, aku tidak ingin membuang waktuku membicarakan omong kosong ini kepadamu. Aku telah memberimu jalan keluar. Jika kamu tidak ingin mundur, jangan salahkan kami karena tidak memberimu muka. Cujia, bunuh Bo Tiandao ini terlebih dahulu. Membunuhmu? Bo Tiadao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sialan, dasar brengsek. Apa kau benar-benar mengira aku hanya orang biasa? Dulu aku adalah penjahat terkuat. Oke, kalau bukan karena wajah Tuan Ye, alam semesta ini akan menjadi milikku sekarang. Mengerti? Ye Guan, Zonwu menatap Bo Tiadao dan berkata dengan marah, apa sebutan untuk sesuatu yang sudah ketinggalan zaman? Kedaluwarsa, rumput. Ketika Bo Tiadao mendengar ini, dia sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Dia gemetar dan bergegas menuju Zonwu. Kekuatan Bo Tiadao masih sangat kuat. Dengan serangan ini, seluruh Qingzu merasakan aura yang mengerikan dan kuat. Kelopak mata Zonwu berkedut. Dia tentu saja tidak bisa mengalahkan Bo Tiadao. Jadi dia mundur selangkah. Pada saat ini, Cujia tiba-tiba melangkah maju dan meninju. Kemauan seni bela diri, ledakan, begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari medan perang, dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan ini langsung menyebar hingga jutaan kaki jauhnya. Seluruh Qingzu terkejut, untungnya. Qingzu adalah tempat lahirnya master pedang manusia. Jadi ruang dan waktu di sini telah diperkuat oleh markas besar akademi. Kalau tidak, kekuatan dahsyat keduanya sudah cukup untuk menghancurkan ruang dan waktu Qingzu dengan mudah. Namun, meski begitu, kekuatan keduanya masih memiliki dampak yang signifikan terhadap Qingzu. Banyak orang Qingzu memandang ke arah Sekte Pedang dengan ngeri. Apa yang terjadi? Sekte Pedang? Setelah Cujia menerima pukulan Bo Tiadao secara langsung, dia mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, ekspresinya sangat serius. Bo Tiadao melirik Cujia dengan dingin, lalu menatap Zongwu. Apakah ada yang lebih kuat? Ayo, teriakkan, haha. Zonwu menatap Cujia, yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membunuh orang ini.
Zhongwu berkata dengan garang, "Kalau begitu panggil bantuan dan panggil semua anak buahmu." Chu Jia terdiam. Zhongwu menatap Chu Jia. "Jika kamu tidak ingin berjudi, maka jangan berjudi. Jika kamu ingin berjudi, kamu harus mempertaruhkan segalanya." Chu Jia tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan sebuah token dan berkata, "Seseorang datang ke sini." Seseorang kemari. Atas perintah itu, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Ye Guanzi menatap Chu Jia dengan wajah muram. "Penjaga Guangxuan adalah alat publik, bukan pengawal pribadimu. Beraninya kau menggunakannya untuk keuntungan pribadi." Chu Jia berkata dengan tenang, "Menteri Ye, dengan kepribadian Anda, jika bukan karena pengakuan dekan saat itu, Anda tidak akan dapat mencapai posisi Anda saat ini karena Anda terlalu kaku." Meskipun ia memiliki bakat yang bagus saat itu, alasan mengapa ia berkembang begitu cepat adalah karena tim. Di tempat seperti akademi, ada banyak sekali orang yang menginginkan posisi seperti dia. Pemimpin pengawal Guangxuan, alasan mengapa dia bisa sampai di sana bukanlah karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi karena ada begitu banyak orang yang luar biasa. Alasan mengapa dia bisa masuk dalam daftar itu karena dia memiliki seseorang yang mendukungnya di belakang layar. Dan ini ada harganya. Jika Chu Jia ingin maju lebih jauh, dia hanya bisa mengandalkan mereka. Mereka sekarang adalah komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Bo Tiadao menatap Ye Guanzi dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, saat ini, semua metode dan sistem Guangxuan kosong, hanya kekuatan yang nyata." Ekspresi rumit melintas di mata Ye Guanzi. "Aku hanya tidak menyangka mereka bisa menginjak-injak metode Guangxuan dengan begitu tidak bermoral." Bo Tiadao tertawa dan berkata, "Banyak ide Guangxuan Fa yang bagus. Tetapi bagi banyak orang kuat, benda ini hanya digunakan untuk mengekang orang-orang di bawah. Pada saat seperti ini, Anda hanya bisa melawan mereka dengan tinju, tidak ada cara lain yang akan berhasil." Ye Guanzi terdiam, patah. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak, dan kemudian ratusan prajurit Guangxuan Wei tingkat atas keluar bersama-sama. Mereka adalah pengawal Guangxuan dari markas besar Akademi Guangxuan. Mereka unggul dalam kekuatan dan perlengkapan. Selain itu, mereka juga mewakili Akademi Guangxuan. Melawan mereka sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap Akademi Guangxuan. Berkat identitas resmi, dengan munculnya para pengawal Guangxuan ini, para pengikut sekte pedang di lapangan tidak dapat lagi mengenali siapa penjahatnya. Ye Guanzi menatap para pengawal Guangxuan yang keluar dengan wajah yang sangat muram. Tentu saja, dia lebih kecewa, orang-orang ini semua dilatih dengan hati-hati oleh akademi, tetapi sekarang, mereka telah menjadi alat pribadi orang-orang tertentu. Zhongwu tiba-tiba menatap Ye Guan, "Bunuh dia dulu." Inti dari insiden ini adalah kompetisi Wanzu. Selama mereka membunuh orang di depan mereka, akademi tidak akan memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Pada saat itu, tidak akan ada bukti dan mereka akan menjadi tak terkalahkan. Chu Jia menatap Ye Guan dan berkata, "Bunuh." Begitu suara itu jatuh, pengawal Guangxuan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Ye Guanzi tiba-tiba berkata, "Pengawal Guangxuan tidak dapat mengambil tindakan tanpa perintah kabinet." Dia masih ingin menyimpannya. Para penjaga Guangxuan itu menatap Ye Guanzi dengan ragu-ragu. Chu Jia memasang ekspresi kosong di wajahnya. "Siapapun yang tidak bertindak hari ini bukan lagi saudaraku, Chu Jia." Mendengar perkataan Chu Jia, raut wajah para pengawal Guangxuan tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, mereka semua bergegas menuju Ye Guan yang berada di kejauhan. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Lancang, sesaat kemudian,
Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat ratusan cahaya pedang melesat ke arah mereka seperti meteor. Sekte pedang telah tiba. Bersambung.